Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dikisahkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 456, beliau menukil dari kitab Kalamul Habib Idrus Al-Habsyi, ada pada halaman 168. Dikisahkan dulu ada sekelompok perampok, sekelompok pencuri, sekelompok maling yang berjalan melewati satu tempat, satu perkampungan. Kemudian sekelompok maling ini bertemu dengan seorang laki-laki, dan mereka, sekelompok maling ini, mengaku bahwa mereka adalah para pejuang di jalan Allah, para pejuang agamanya Allah. Sehingga kemudian laki-laki ini benar-benar menyambut dengan sambutan yang sangat istimewa, dimuliakan, dihormati, dan dijamu dengan jamuan yang sangat luar biasa di rumahnya. Pada suatu hari, maling ini, kelompok maling ini, ketika sudah dijamu di rumahnya orang laki-laki ini, kebetulan laki-laki ini punya anak yang sedang sakit. Akhirnya karena laki-laki ini meyakini bahwa tamunya itu adalah para pejuang agama Allah yang berjuang di jalan Allah, akhirnya anaknya ini dibawa ke mereka untuk dimintakan air, kemudian air itu ditiup, kemudian diminumkan kepada anaknya. Setelah kemudian diminumkan kepada anaknya, akhirnya sekelompok pencuri, maling atau perampok ini izin kepada tuan rumah untuk pergi. Mereka pamitnya untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Tapi kenyataannya mereka itu berjuang untuk merampok harta orang-orang, membegal, mencuri dan lain sebagainya di jalan. Sampai kemudian ketika sudah selesai aksinya, pekerjaannya, para perampok ini kembali lagi ke rumahnya orang laki-laki yang menjamu itu. Dan ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Ketika perampok ini sudah sampai di rumahnya orang yang menjamu ini, tuan rumah ini bilang kepada para perampok, "Wahai Syekh, anak saya sudah sembuh, alhamdulillah, dengan berkah kalian semua. Sudah sembuh, alhamdulillah." Hanya dijamu lagi dengan jamuan yang luar biasa, yang jamuan yang istimewa. Akhirnya para perampok ini merasa heran, kaget dengan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa menyembuhkan anak yang sakit ini dari tuan rumah ini? Sampai akhirnya beliau ini, yang tuan rumah ini, tetap berkeyakinan bahwa ini adalah para pejuang di jalan Allah. Ini husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Akhirnya perampok ini juga kemudian sadar, orang ini husnudzon kepada kami, kemudian Allah mengabulkan apa yang dia inginkan. Kemudian dia berkata, para perampok ini, "Hadzal rajul ahsanadz-dzanna bina wa nahnu ala hadzal wasfi fa'atallahu maqsudahu bihusnidzannihi." Orang laki-laki ini berbaik sangka, husnudzon kepada kita, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, kemudian Allah memberikan maksud dan tujuannya disebabkan karena baik sangkanya, karena husnudzonnya. Wa kaifa lana la nuhsinudzanna bi rabbina al-karim hatta yarzuqana rizqan halalan wa natruka ma nahnu alaihi min quta'it thariq. Bagaimana kita tidak berbaik sangka kepada Tuhan kita, yaitu Allah, sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, kemudian kita meninggalkan pekerjaan kita dari membegal di jalan, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Nah, ini semata-mata karena husnudzon kepada sesama, sehingga kemudian para perampok ini bertaubat kepada Allah disebabkan karena husnudzonnya seseorang kepada dia, bahwa dia adalah orang baik, dan kemudian bisa menyebabkan orang sadar sebab husnudzon. Artinya husnudzon, berbaik sangka, itu sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kepada siapapun. Husnudzon walaupun salah seperti cerita ini, tetap berpahala, walaupun salah, apalagi benar. Akan tapi suudzon, buruk sangka,
walaupun benar itu tidak diperbolehkan, itu tetap dosa, itu tetap dosa. Apalagi suudzon kepada para kekasih Allah, itu sangat dosanya jauh lebih besar. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah hati yang selalu husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, sehingga nantinya kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia sampai ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.